Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri Tanjung, yang saya hormati Ketua Komdel Blater, yang saya hormati juga Bapak Ibu yang berkesempatan hadir dalam mengikuti pengimbasan praktek baik 7 jurus PKI Pak. Terima kasih kepada Bapak Kepala sudah mengizinkan kami melakukan pengimbasan dan komunitas belajar pelatihan sudah memberikan kesempatan kami untuk memberikan praktek baik. Jadi sebelum ke materi, ada dasar kami menyampaikan materi ini kepada Bapak Ibu. Sudah Bapak Menteri ini sudah memberikan arahan terkait dengan 7 jurus PK ini harus diimbaskan ke guru mata pelajaran dan guru kelas. Ya. Jadi ini garis besar yang disampaikan oleh Pak Menteri. Inilah mengapa peran BK ini di sekolah menjadi semakin krusial, bahkan menjadi salah satu program prioritas kementerian sekarang ini. Termasuk di PPD itu sudah menyelipkan materi BK. Ya. Kemudian Dirjen GTK juga sudah ada dibilang ini. Melihat celah ini, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah mengambil langkah strategis mengoptimalkan potensi yang ada, yaitu melakukan penguatan kapasitas guru BK dan guru non BK baru. Jadi guru mata pelajaran dan guru kelas. Tujuannya kami ini nanti akan menjadi pasda, Bapak Ibu. Untuk fasilitator daerah, nanti BKDK dan dinas itu akan mengundang guru kelas dan guru mapel untuk ikut pelatihan seperti kami. Mungkin nanti di hotel di mana nanti dinas yang akan buat surat, tapi tidak semua perwakilan. Mungkin di sekolah ini ada 5 yang dipanggil, sekolah lain ada 5. Ya, jadi seluruhnya yang jadi calon pasda, belum jadi pasda, masih calon ini karena belum keluar sertifikat. Ya. Nanti ada sekitar 28 yang SKU pasdanya. Ya. Itu akan menyampaikan ke Bapak Ibu yang akan ikut pelatihan nanti, dinas yang akan akomodir. Tapi Bapak Ibu sudah mendapatkan garis besarnya saya nanti kita sampaikan, karena tidak cukup waktunya hanya 2 jam Bapak Ibu. Di pelatihan saja itu satu jurus itu hampir 4 jam lebih ya kita pelajari. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ini bukan saya menggurui atau saya paling tahu. Saya hanya berkesempatan lebih awal untuk belajar 7 jurus ini. Jadi saya hanya memaparkan saja. Nanti kita kalau kurang jelas nanti Bapak Ibu langsung bertanya. Jadi ini yang kita pelajari Bapak Ibu sekarang. Ada 7 jurus BK yang kita lakukan. Yang pertama itu kenali potensi Bapak Ibu. Kenali potensi ini asesmen minat dan bakat. Jadi kemarin saya sudah pengimbasan ke anak-anak kelas 9 itu untuk mengenali potensi. Nanti tujuannya saya akan membuat surat rekomendasi peminatan ke SMA SMK. Sudah saya konsultasi ke Pak Kepala. Nanti dia akan bawa untuk daftar, nanti bisa nanti ada pedoman Bapak Ibu di SMA SMK. Yang kedua namanya kelola emosi Bapak Ibu, pembelajaran SIL. Jadi setiap pembelajaran itu usahakan masukkan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Yang keempat ada jaga konsistensi, kebiasaan berkesadaran. Kemudian yang kelima ada jalin koneksi. Yang keenam bangun kolaborasi. Yang ketujuh menata situasi. Kami mendapatkan pelatihan kemarin itu melalui alur ARKA Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini ada aktivitas yang kita lakukan. Kemudian ada refleksi, konsep, kemudian aplikasi. Aktivitas ini kita banyak bermain game Bapak Ibu waktu pelatihan itu. Game tapi menyangkut materi tersebut. Nanti akan kita refleksi apa sih hasil dari game tersebut untuk kita, atau nanti untuk siswanya bagaimana. Kemudian konsep ini materi topik pelayanan yang kita sampaikan. Yang keempat ini aplikasi ini ada kegiatan atau tugas yang akan dilakukan waktu kita pelatihan itu Bapak Ibu. Tapi kalau di sini kayaknya tidak ada aplikasi, tidak ada alat peraga kita. Punya banyak yang kita praktekin kalau mau maksimal hasilnya Bapak Ibu. Ya.
Kita sampai konsep aja nanti. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita ke materi pertama, biar tidak. Pertama Bapak Ibu kenali potensi. Ini kenali potensi ini kita harus mengenal potensi siswa, tapi kita akan praktek dulu sebelum kita mengenali potensi siswa, kita kenali potensi diri kita dulu. Nanti sudah kita siapkan ini komputer, kita kenali lewat aplikasi namanya nanti. Aplikasi web Aku Pintar. Nanti kita coba menjawab pertanyaan yang ada. Kalau sudah bisa nanti kalau bisa dipraktekkan ke siswanya. Mumpung sekarang ini adalah tujuannya guru wali, ya bisa kita mengenali potensi melalui aplikasi web itu, Bapak Ibu. Ya. Ini aktivitas kita yaitu menggunakan aplikasi, guna refleksi, kita diskusi menggali makna terhadap hasil dari Bapak Ibu mengenali potensinya, dan baru kita pahami konsep dan aplikasi. Kemudian sebelum mulai ini Bapak Ibu, macam-macam kecerdasan Bapak Ibu. Kecerdasan manusia utama itu ada 3, Bapak Ibu sudah tahu ya. Yang pertama ada EQ, EQ dan SQ Bapak Ibu. Itu kecerdasan utama manusia yang kita perlu pahami. Ya, EQ itu adalah intelligent question, kemudian EQ emotional question, SQ adalah spiritual question. Jadi kita perlu paham ini Bapak Ibu, kalau sebelum kita kenali potensi, manusia itu punya kecerdasan yaitu 3 kecerdasan. Ya. Kemudian menurut Howard Gardner ini ada kecerdasan lagi Bapak Ibu, bukan hanya 3, tapi ada kecerdasan majemuk namanya atau intelligent multiple intelligence ya. Jadi kecerdasan majemuk atau campuran ya. Nah, kecerdasan majemuk ini yang pertama Bapak Ibu, kita yang dinamakan oleh Howard Gardner ini ditemukan oleh visual spasial Bapak Ibu, kecerdasan membaca dan menulis siswa itu atau orang tersebut ya. Kemudian yang kedua, cerdas verbal linguistik, mudah mengingat informasi tertulis ya. Ini Pak, saya tidak baca semua ini biar cepat. Kemudian yang ketiga, cerdas interpersonal Bapak Ibu, kita ini orang ini bisa berkomunikasi secara verbal dengan baik maupun non verbal, bisa beradaptasi di lingkungan yang baru, orangnya bisa peduli orang lain kalau orang cerdas interpersonal. Kemudian kalau intrapersonal ini bisa menganalisis kekuatan kelemahan diri sendiri Bapak Ibu. Kemudian bisa menyadari atau sadar terhadap apa yang dilakukan oleh diri tersebut kalau intrapersonal. Kemudian cerdas kinestetik. Cerdas kinestetik ini orang terampil dalam menari dan olahraga. Siswanya kalau sudah nanti kalau dia tes, hasil tes kemarin Bapak Ibu kelas 9 itu kebanyakan cerdas kinestetik dominannya, bukan tidak cerdas yang lain tapi dominan kinestetik. Ada yang saya dapatkan itu analisisnya, contohnya seperti Diro dan David. Diro itu cerdas logika matematika Bapak Ibu. Hasil tesnya itu katanya berarti sudah sesuai. Nah, dia juga suka mata pelajaran matematika, bahkan dia ikut olimpiade matematika. Dan kayak Davin, dia ternyata cerdas musikal Bapak Ibu. Dia suka bernyanyi dan suka mendengar musik benar katanya. Ya. Terus ada juga siswa Tatia kalau misalnya dia intrapersonal dan naturalistik. Ya, jadi dia suka naturalistik itu suka alam, ya. Dan intrapersonal sudah bisa. Kamu tidak ikut, tidak masuk. Hanya dia sendiri yang tidak ikut. Ya. Mungkin nanti kita coba ya. Kemudian ada cerdas naturalis Bapak Ibu, tertarik pada mata pelajaran seperti biologi, IPA, alam, ini mengenal alam, suka hiking, suka ke gunung, ke pantai dan sebagainya ya. Jadi kalau dia kecerdasannya kayak ini berarti nanti ke SMA itu bisa ke IPA. Kita rekomendasi ke IPA. Itu salah satu. Kemudian logis, matematis, ini cerdas matematika Bapak Ibu. Kemudian ada cerdas musikal. Ya. Nah, itu ada 8 kecerdasan manusia atau yang ditemukan oleh Howard Gardner itu yang perlu kita kenali Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mencoba praktek ke siswanya guru wali kan, mungkin pakai HP-nya Bapak Ibu. Kita coba buka aplikasi web Aku Pintar Bapak Ibu, coba buka di Google Chrome, buka Google Chrome Bapak Ibu.
Di komputer bisa ya sudah itu. Pakai Tes gaya belajar tuh, Pak. di Aku Pintar. Aku Pintar. Nah, tes gaya belajar. Ya. Kita coba pakai Aku Pintar dulu Bapak Ibu yang tes kemampuan dulu Bapak Tes Ibu. kemampuan kita kayak belajar. Tes kemampuan, tes kemampuan itu nanti ada beberapa pertanyaan 12 slide Ustaz. Aplikasi Aku Pintar Bapak Ibu. Aku Pintar. Nanti di browsing tulis Aku Pintar. Tes kemampuan Kak. Ya, tes kemampuan nanti pilih tes kemampuan. Nanti kita coba ke siswanya yang kelas 7, 8 kelas 7 ya. HP baru bukan. Pakai HP. Pakai HP lebih cepat. Lebih cepat ya pakai HP, cuma pakai HP. Silakan buka produk-produknya. Aku Pintar di Chrome. Langsung mulai sekarang. Mulai langsung tes, Bu. Silakan diikuti tesnya. Selain sebelum mengenali siswa, kita kenali diri sendiri dulu. Nanti tinggal dilanjut-lanjut baru mulai sekarang. Nanti ada beberapa pertanyaan dulu, ada 12 pertanyaan maksudnya. Ya. Tes gaya belajar ya? Ya, nanti tes gaya belajar kemampuan dulu. Tes kemampuan dulu tadi, tes kemampuan. Itu tes gaya belajar juga bisa kita pakai. Pertanyaan jawabannya Bapak Ibu tidak cocok dan sangat cocok. Jadi yang sebelah kanan ini sangat cocok, ini cocok, ini tidak cocok. Kurang cocok. Ya ini kurang cocok, ini tidak cocok. Ya, jadi kalau dia hijau berarti cocok, ini merah berarti jawabannya. Naturalistik, jadi ini ahli biologi, Bapak Ibu, dokter hewan, ahli hortikultura, kemudian arsitek lanskap, petani, peneliti lingkungan, kalau naturalistik itu profesinya. Yoga apa yoga? Ini Bapak Ibu ada ilustrasi. Pernah Bapak Ibu mungkin menonton ini di TikTok. Nah, ini sudah bisa video gitu. Iya ya bumi Ini ya. yang namanya kecerdasan berulang Bapak Ibu. Ini kita ilustrasikan, ini kakaknya, ini adiknya, ini kakaknya. Itu dada sama Ini Dia ngapain itu? Bapak Ibu, ini ada lakban. Terus ada ibunya memberikan permen, siapa yang cepat siapa dapat. Ada videonya. Nah ini adiknya ini langsung lari Bapak Ibu, tidak melihat rintangan, langsung jatuh sama lakban. Tetapi si kakaknya ini dia punya kecerdasan perilaku berulang Bapak Ibu. Dia melihat kakaknya jatuh, apa sih halangan? Dipeganglah lakban ini. Dipegang, kemudian dia punya ide atau kreativitas, dia memecahkan masalah. Jadi si kakaknya ini dia merangkak. Barulah si adiknya ikut kayak yang kecerdasan yang ini. Jadi si adiknya ini kayaknya kecerdasan kinestetik, dia harus bergerak dulu, lihat temennya kakaknya ini merangkak baru dapat bisa lewati pintunya. Ada videonya sekali. Ya. Nah contohnya ini Bapak Ibu, kita jangan judge siswa kita. Dia bodoh, dia tidak bisa dan sebagainya. Ini ilustrasi Bapak Ibu, ada yang bisa menjelaskan ilustrasi di gambar ini. Ini gurunya, ini siswanya. Ya. Kalau yang jadi guru penggerak dan ini seperti di guru penggerak ini materinya ada nanti materi ya segitiga garis sama model Tirta Bapak Ibu. Ya. Ini ilustrasi Bapak Ibu, gurunya ini punya siswa mempunyai kecerdasan yang banyak ini, berbeda-beda maksudnya. Ya. Jadi kita jangan langsung jas, oh dia tidak bisa. Ini contoh gurunya ini membuat tes Bapak Ibu. Besok ada tes siapa yang cepat memanjat pohon Bapak Ibu. Jadi yang menang ya adalah monyet, yang lain tidak bisa, yang ngangak ya. Atau minggu depan besoknya lagi siapa yang berenang dari sini sampai ke sana, ya ikan atau pingunya yang bisa. Jadi kesimpulan dari ilustrasi ini Bapak Ibu, kita harus memahami potensi anak-anak dulu, jangan langsung kita judge. Kalau bisa nanti di kelas, nanti ada materinya, kalau emosi jangan langsung marah-marah, oh ini tak bisa. Ya Bapak Ibu, jangan dibilang bahwa anaknya bodoh dan sebagainya. Ya, itu harapan kita Bapak Ibu terkait dengan potensi anak-anak ini. Nah ini ada beberapa contoh kecerdasan majemuk yang ada di gambar ini Bapak Ibu. Ini contohnya kayak BJ Habibie ini adalah cerdasnya ada dua Bapak Ibu.
yaitu intrapersonal dan logika matematis. Dia itu sudah menjadi insinyur dan dia bisa kenapa dia intrapersonal, karena dia bisa motivasi dirinya tidak mudah menyerah, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua ini ada Iwan Fals, Bapak Ibu, dia cerdas musikal. Ini terus cerdas visual spasial. Ini Basuki kalau saya. Dia cerdasnya menggambar, melukis, kemudian interpersonal. Ini Agus Salim, ini cerdas bahasa, Bapak Ibu, linguistik, verbal linguistik. Ini cerdas menguasai bahasa asing banyak sekali dikuasainya. Kalau ini estetik ini, atlet, atlet voli ya. Ya itu saja contohnya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menerangkan ke siswa apa sih kecerdasan yang didapatkan. Ya, ini ada 8 kecerdasan majemuk yang harus dikuasai oleh siswa yang akan kita gali nanti lewat aplikasi Aku Pintar, Bapak Ibu, gratis. Ya, mumpung gratis kita coba nanti di pemanggilan guru walinya. Sebenarnya ada tes lagi tapi nggak usah kita tes. Ada tes gaya belajar juga di sana, Bu. Aku Pintar itu kita mengetahui apa sih gaya belajar anak-anak kita. Gaya belajar baru ada 3, yaitu visual. Gaya belajar ini melihat, kemudian auditori mendengarkan, kinestetik ini bergerak. Ya, ini saya kira Bapak Ibu sudah paham kalau terkait gaya belajar anak-anak ini. Ya. Sudah selesai tesnya, Bapak Ibu. Nah, mungkin hanya itu materi kenali potensi, Bapak Ibu. Jadi harapan kami sebagai calon pasda, Bapak Ibu juga bisa mengenali potensi. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasi ke kami kalau tidak bisa menerangkan hasil dari anak-anak untuk mengenali potensinya, ya, lewat aplikasi Aku Pintar, mumpung gratis, coba dipakai. Sampai di situ, Bapak Ibu. Kalau di sana kami ucapkan selamat pendekar, kami sudah menguasai jurus pertama, yaitu ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Ya, sangat penting untuk Bapak Ibu guru pahami. Jadi saya juga belum bisa mengelola emosi, Bapak Ibu. Kalau mengarahkan anak-anak, kadang-kadang mengarahkan 1, 2, 3 keluar emosi saya, Bapak Ibu, sampai teriak-teriak dan sebagainya. Ya. Jadi sangat perlu untuk mengelola emosi ini. Mengelola emosi ini termasuk jalin koneksi nanti, Bapak Ibu. Kita ada namanya 3 dosa besar pendidikan atau guru, Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu perundungan, Bapak Ibu, di pendidikan itu. Yang pertama perundungan, yang kedua itu pelecehan seksual, yang ketiga intoleransi. Ya, jadi 3 dosa besar guru dan pendidikan, Bapak Ibu. Harus kita jaga, itu kelola emosi dan dijalin koneksi dan kolaborasi. Ya. Jadi aktivitas kita, Bapak Ibu, nanti kita akan bermain emosi, yaitu lewat kertas. Bisa dibagikan, Bapak Ibu. Betul. Jadi ini kita coba untuk mengelola emosi, Bapak Ibu, lewat kertas. Itu anggap itu adalah emosi, Bapak Ibu, kertasnya, lembarannya. Ya. Dimakan ini kertasnya. Nanti saya akan bacakan sebuah cerita. Ya, nanti cerita itu seolah-olah Bapak Ibu yang ada di cerita itu. Ya. Apakah Bapak Ibu akan marah, senang, dan kesal, ya? Tidak usah ditulis. Hanya kertas saja. Dimakan ya, Bu. Jadi pendekar kedua ini kita sudah selamat datang di Gunung Merapi, Bapak Ibu. Di gunung itu, di gunung mana? Yaitu kelola emosi, Bapak Ibu. Kendalikan emosi agar emosi tidak mengendalikan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita akan mencoba bermain kertas, Bapak Ibu. Sudah disiapkan kertas. Nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut, Bapak Ibu, melalui kertas yang Bapak Ibu pegang. Jika merasa senang, kertasnya diusap-usap atau dielus, jangan sampai
Lurus saja. Kalau Lurus saja. itu akan kertas itu diremas, Bapak Ibu, diremas. Nanti kalau marah dengan ceritanya itu disobek, Bapak Ibu. Boleh, boleh. Nanti kita akan gali apa sih makna dari cerita tersebut. Yang halus itu kenapa halus? Kemudian yang kesel itu kenapa kesel dalam cerita itu? Kemudian Oh, teman-teman Iya, gua. kenapa? Kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama nih, pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor, Bapak Ibu. Namun beberapa meter sebelum sekolah sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin, Bapak Ibu. Ya, dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai sekolah. Bagaimana? Sampai sini masih aman Bejek, kah bejek. kertasnya? Bejek. Masih aman ya? Tapi dia Masih bisa dikendalikan ya? Ya. Nanti Ompe. Masih sama. Hei, peluang. Ya. Kalau Kita lanjut dirobek. ceritanya Bapak Ibu. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu, namun belum sempat suasana stabil. Andi masuk terlambat, Bapak Ibu. Ada siswa terlambat ini. Masih tidak apa-apa ya. Iya, hanya duduk sampai Sudah ngelus. waktu saya telat. Ya, masih aman, Bapak Ibu. Akhir pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada, Bapak Ibu, yang Bapak itu bahan ajarnya. Dicari ke sana kemari, tapi tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar, Bapak Ibu. Kacau balau di kelas. Apa? Masih aman? Lurus. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia ngantuk ini Bapak Ibu. Dia duduk bangkunya saat mendekati, ternyata Andi sedang terlelap tidur kayak Eva. Nah, misal siapa ini? Masa? Pas satu Misal siapa ini? kayak Eva itu tidur langsung bagaimana Pak tuh rasanya? Tamam. Kayak tamam. Kayak tamam. Juga ada siswanya marah Pak. Pas satu marah Bapak Ibu. Udah gini mak, kan emosinya ya bangun malah dia ngamuk. Oke, ini kita coba materinya pola emosi Bapak Ibu. Mungkin nanti kita gali lebih lanjut. Lanjut Bapak Ibu, tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas Bapak Ibu. Membuka pintu, mungkin itu Pak Rinto atau Pak Andi ini. Bapak Ibu mengatakan maaf, pamannya Andi ini setelah Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit yang tidur itu Bapak Ibu. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU, Bapak Ibu. Ternyata si Andi ini dia tidur karena banyak begadang nunggu ayahnya sakit, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu langsung judge bahwa dia salah, Bapak Ibu. Jadi perlu dikelola emosinya. Sampai sini masih aman kertasnya ya? Kemudian Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Pak Guru, Bu Guru tadi di jalan saya menemukan bungkusan itu. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah. Jadi saya bawa ke sini, siapa tahu Bapak Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi Bu Guru melihat dan ternyata itu adalah bahan ajarnya. Andi dan pamannya pun berpamitan. Jadi ternyata buku itu bahan ajar itu ditemukan dan dikembalikan. Ya, jadi ternyata ada hikmahnya Bapak Ibu, tidak marah dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu kembali kelas dengan pengajaran yang kembali tangan sehingga melihat pelajaran dengan semangat. Ya. Jadi ada di balik cerita itu Bapak Ibu ada hikmahnya. Seharusnya kita harus gali dulu masalah dari siswa tersebut kita marahi. Itu kita nah nanti ada pelajaran musiknya bagaimana cara mengendalikan emosinya. Bapak ada tiga rumus yang kita kuasai dalam mengendalikan emosi. Yang pertama terkait dengan yang rumus 1 itu ada namanya neokortex, limbik dan reptil. Gini. Terus yang kedua itu ada rumus tanya Bapak Ibu. Nanti tanya itu ada singkatannya yang perlu kita lakukan. Yang ketiga itu ada rumus emosi, jeda, baru respon. Ada 3. Ya. Kadang-kadang orang emosi langsung respon, tidak jeda dulu. Ya. Jadi kita diskusi Bapak Ibu ini, kalau di sana kita diskusi refleksi.
bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu yang Bapak Ibu tukang sekarang? Ada yang bocor, ada yang robek. Pas satu bocor. Nah, satu. Bisa utuh gitu Bapak dengan cerita itu. Konsep Bapak Ibu. Jadi sekarang konsep ini Bapak saya cepat-cepat Bapak Ibu. Ini konsep PESEL atau SIL, Social Emotional Learning Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus ada yang namanya menyadari diri Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus bisa menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi atau pikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku. Contohnya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, marah. Harus kita kenali Bapak Ibu semua emosi itu. Ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus kenali emosi Itu apa jam yang skip keluar ini, sekarang. jam skip jam 2. Ya. Kemudian ada namanya mengelola diri Bapak Ibu. Jadi kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku secara efektif pada situasi berbeda. Jadi contohnya saya tahu caranya menenangkan diri saya saat marah. Bapak Ibu harus tahu cara menenangkan diri Bapak Ibu. Mau menenangkan diri itu seperti apa? Mau refreshing kah, atau belanja, shopping dan sebagainya, itu harus kita tahu cara menenangkan diri. Itu saat kita marah, takut dan khawatir sebagainya. Ya. Kemudian lanjut ke mengambil keputusan atau bertanggung jawab. Jadi ini saya memahami keputusan yang saya ambil itu berdampak pada diri saya atau orang lain. Gitu. Ya. Kemudian terampil berelasi. Jadi kemampuan ini menjalin pertemanan dengan rekan sejawat atau sama siswa. Ya. Kemudian ada peduli sosial. Ini saya peduli dan bisa belajar selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Kemudian ada yang namanya MC2 Bapak Ibu. Ada, ini kita pernah lakukan ini mindfulness Bapak Ibu di project itu. Kalau di program guru penggerak ini sudah dikasih ini, ya, Bukit atau Bu Ari sudah ada ini. Ya, yang pertama yaitu empati Bapak Ibu. MC2 itu E-nya empati Bapak Ibu. Jadi kita itu harus punya empati kepada siswa. Ya. Kemudian kalau orang emosi itu harus ada empati dulu Bu. Kalau kita marah maka empati ini hilang Bapak Ibu. Ya. Nanti kita belajar bagaimana cara mengendalikan emosi itu supaya empati dan pikiran logis kita tidak hilang. Kemudian ada mindfulness, compassion dan critical inquiry. Ini ada materinya yang nah ini yang empati. Empati itu ada 3 Bapak Ibu, dari pikiran, dari emosional dan tindakan. Ya. Jadi kita harus berempati itu ada 3 lewatnya, lewat pikiran, lewat emosional kita ya. Kita kalau mungkin berempati teman-teman ikut nangis ya mungkin kita sedih dan sebagainya. Kalau bahagia mungkin kita ikut bahagia. Kalau tindakan, empati tindakan mungkin tindakan kalau ada keluarga kita sakit mungkin tindakannya menjenguk dan sebagainya. Ya, ada 3 empati. Kemudian mindfulness Bapak Ibu. Jadi mindfulness ini kita berpikir tenang, mengosongkan pikiran kayak meditasi ini. Sudah kita lakukan mindfulness ini. Ya, ini sangat bagus untuk mengendalikan emosi. Nah, makanya kalau kita emosi jeda mindfulness saja Bapak Ibu. Ya, sambil jalan juga bisa. Mungkin kita merasakan melangkah kaki bersentuhan dengan tanah dan sebagainya. Baru kita ambil respon. Ada compassion ini bela rasa Bapak Ibu. Ada beberapa bela rasa itu. Jadi kita ini seorang individu itu dapat membatasi perasaan kita terhadap orang lain Bapak Ibu. Jangan kita berlebihan atau nanti bisa jadi kita baper Bapak Ibu. Ya, jangan terlalu berlebihan kita empatinya atau bela rasa. Misalkan orang butuhnya 50 tapi kita kasih 100, nanti itu berlebihan empatinya. Malah kita yang jadi beban Bapak Ibu. Ya. Ya, atau nanti jangan sampai empati ini kita jadi beban sendiri maksudnya. Empati ini harus sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan kita biar tidak terjadi masalah. Ya.
Kemudian ada critical inquiry Bapak Ibu. Jadi ini critical inquiry ini berfokus pada kemampuan untuk bertanya secara mendalam kepada diri kita Bapak Ibu. Nah ini contohnya ini. Sebelum Bapak Ibu melakukan sesuatu itu ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama kita harus observasi dulu, melihat situasi masalah yang kita hadapi. Baru kita analisis, pecah secara kecil atau detail masalah tersebut. Baru kita interpretasi, baru memahami makna dari observasi itu, masalah itu. Baru kita evaluasi, menilai kemudian kekuatan atau bukti dari observasi itu. Terakhir ada inferensi, jadi ini menarik kesimpulan atau tidak lanjut kita. Yang kedua ada self awareness, jadi mengenali peta emosi Bapak Ibu. Emosi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang kita harus pahami, kita punya emosi Bapak Ibu. Ya. Ada happy, excited, ada tender, ada scared. Mohon maaf ini Pak Sita. Kemudian ada angry, ada sad, ya, ada bahagia, ada senang. Kemudian ada sedih, ada marah. Ya, ada takut, ada khawatir juga ya. Jadi ini perlu kita pahami. Nah ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, kita mencoba rumus neokorteks, limbik dan reptil. Kita ilustrasikan bahwa otak kita atau emosi kita ini sebagai tangan ini Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu merasa nanti ketemu masalah kita coba praktek seperti ini Bapak Ibu. Yang ini neokorteks ini adalah pikiran logis Bapak Ibu, atau pikiran empati, simpati. Pokoknya yang baik-baik sudah ini otaknya ini. Kemudian di tengah ini ada limbik. Limbik ini artinya bunglon Bapak Ibu. Bunglon ini identik dengan berubah-berubah. Jadi emosi yang bisa berubah. Nah reptil ini, reptil brain ini adalah dinosaurus Bapak Ibu. Emosi yang marah, emosi yang tidak terkendali. Ya. Jadi nanti kita coba rumusnya supaya emosi ini bisa kita kontrol. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Kalau reptil ketemu reptil atau dinosaurus, maka tidak ada solusinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru marah terus siswanya marah, maka tidak ada solusi. Ya, maka ada denda, marah dan sebagainya. Makanya perlu dinosaurusnya ketemu sama neokorteks atau pikiran logis Bapak Ibu. Ya. Nah ini kita coba Bapak Ibu. Ini adalah neokorteksnya, ini limbiknya, ini reptil brainnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, ini kan kita sedang marah ini Bapak Ibu, kita ilustrasikan ini otak kita atau emosi kita Bapak Ibu. Kita marah, ini kita coba ini, ya kita tekuk, ini kan limbiknya Bapak Ibu ya. Kadang ini bisa berubah, bisa dia jadi reptil, nah bisa jadi neokorteksnya. Nah, bisa jadi logis. Makanya nanti kalau marah Bapak Ibu jeda sebentar, Bapak Ibu kayak hipnotis ini yang jadi hipnotis kita Bapak Ibu, yang menjadi panduan kita untuk menahan emosi. Ini rumusnya di sini ya. Kalau Bapak Ibu ada cara lain boleh ya untuk mencegah emosi Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu marah nanti kalau gini berarti sudah terkontrol Bapak Ibu emosinya ya. Jadi ya, tapi kalau ini sudah emosinya sudah tidak bisa dikendalikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu emosi, maka pikiran logis dan empati sudah hilang Bapak Ibu. Makanya perlu kita tahan oleh limbik itu dan neokorteksnya. Ya. Nah ini rumus ketiga Bapak Ibu, rumus tanya Bapak Ibu. Kebanyakan kita di sini kebalik Bapak Ibu. Aksi dulu baru menyesal. Ya. Termasuk siswa itu banyak yang aksi dulu. Yang tanya Bapak Ibu, T-nya itu terima Bapak Ibu. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian terima. Jangan tidak ada emosi Bapak Ibu yang Ibu rasakan, terus terima Bapak Ibu.
Ya, jadi jangan sampai menolak nanti semakin tersiksa. Kalau mau nangis silakan nangis. Kalau kamu Bapak Ibu nahan pasti sakit di dalam perut. Itu maksudnya Sakit kelima, di sini. tarik nafas dulu dalam Bapak Ibu. Kalau Ibu ada masalah, nggak usah tarik dalam. Dulu Bapak Ibu tarik nafas, ya. Tarik nafas. Helmi, dari nafas Helmi. Kemudian yang A, Bapak Ibu amati. Amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepala Bapak Ibu ketika Bapak Ibu marah. Sakitkah atau bagaimana lagi panaskah gitu kan? Kemudian apakah ada marah, sedih atau takut ketika Bapak Ibu emosi? Amati Bapak Ibu. Kemudian yang N-nya itu nikmati dengan duduk dan tenang Bapak Ibu. Kemudian dalam kendali Bapak Ibu emosi itu harus dikendalikan. Tenang dulu Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu aksi langsung marah, ngejas dan sebagainya. Ya. Maka tidak bisa dikendalikan reptil itu atau reptil brain itu Bapak Ibu. Harus dinikmati Bapak Ibu. Ya. Ya. Kemudian yang ke Y-nya itu yakini Bapak Ibu, yakini bahwa Bapak Ibu hebat daripada emosi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu bisa pegang kendali emosinya. Yakini bahwa emosi Ibu itu ada, ya. Jadi wajar manusia itu punya emosi marah. Jadi perlu kita yakini bahwa kita bisa mengendalikan emosi itu. Yang terakhir baru aksi Bapak Ibu. Jadi setelah semua terkendali baru lakukan tindakan respon yang positif. Boleh marah tapi yang positif, jangan sampai menurunkan apa ya istilahnya masalah mental siswa itu. Ya. Jadi Bapak Ibu coba ingat rumus tanya ini kalau marah Bapak Ibu. T-nya terima, A amati, kemudian M nikmati, Y yakini, itu baru aksi. Sudah saya sampaikan di kelas 9 itu jangan kebalik anak-anak. Kadang-kadang anak itu sudah kebalik, aksi dulu, masih jotos dan sebagainya. Tidak memahami apa yang dampaknya begitu. Makanya kalau memakai ini mungkin semoga bisa dikendalikan emosinya anak-anak. Ya, termasuk Bapak Ibu guru nih di kelas, jangan sampai marah-marah Bapak Ibu guru. Tanya dulu, mungkin ada masalah si anak itu di rumah dan sebagainya atau sama Tuhan. Ya, ini tujuannya materi bukan saya mengajarkan Bapak Ibu, tapi kita mencoba emosi kita di kelas itu terkontrol supaya materinya bisa masuk tangan. Ya. Nah ini rumus terakhir Bapak Ibu. Emosi jangan sampai emosi terus langsung tindakan Bapak Ibu. Emosi boleh tapi jeda dulu Bapak Ibu. Baru Bapak Ibu ngambil respon atau tindakan. Jangan emosi langsung respon Bapak Ibu. Emosi jeda ini baru pikirkan, tanya itu Bapak Ibu, rumus tanya itu. Atau gunakan rumus neokortex itu tadi, tangan itu. Ya untuk mengendalikan emosinya. Ini hanya pembelajaran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa improve yang lain pakai bisa mengendalikan emosi boleh. Tapi ini materi dari kementerian ya, semoga bisa kita lakukan ya. Ini kita coba emosi tapi jeda baru ambil tindakan ya. Ini sudah selesai Bapak Ibu, itu konsep kelola emosi. Ini prakteknya Bapak Ibu. Seharusnya ada praktek tapi nggak cukup waktunya. Ini ada praktek peta emosi, kemudian ada praktek apa itu? Emosi tracking ya. Emosi tracking itu Bapak Ibu bisa membuat jadwal di rumah itu setiap hari Senin sampai Sabtu. Senin kira-kira saya senang, cemaskah atau khawatirkah, sedihkah, kira-kira begitu. Kalau Senin mungkin kalau PND sampai Jumat senang karena ada MBG maksudnya gitu. Mungkin kalau Senin Bu Endang Senin ternyata Senin depan ini saya jadi pembina anak, saya khawatir. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu buat emosi tracking ya. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan 2 jurus saja, yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Nanti lanjut ke materi tumbuhkan resiliensi Bapak Ibu. Nanti buku itu yang saya sampaikan ya. Terima kasih. Tangan pasang Sultan.